Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, selamat pagi untuk kita semua, semangat pagi untuk Anda semua. Pada hari ini kita bertemu di pertemuan pertama tahun akademik 2021-2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua sudah masuk kepada semester kelima ya. Jadi tidak terasa, kayaknya baru kemarin Anda semester 1, sekarang Anda sudah semester 5. Tidak lama lagi, mungkin 2 tahun lagi, 6, 7, 8, ya kan? Anda sudah menyelesaikan studi Anda. Baik, pada hari ini kita masih ya terlebih dahulu membahas mengenai silabus atau rencana perkuliahan semester ya, RPS. Dari situ nanti kita bisa tahu apa saja yang harus kita kerjakan, apa saja yang harus kita selesaikan. Jadi tidak akan keluar dari apa yang tertulis di dalam RPS. Ya, Anda bisa lihat masing-masing RPS Anda atau silabus Anda. Mata kuliah ini namanya kewirausahaan ya, kewirausahaan. Ini semua masuk di semua prodi, baik manajemen, akuntansi maupun ekonomi pembangunan. Maka saya nggak tahu di grup ini apakah semua manajemen atau bercampur dengan akuntansi atau EP, tapi paling tidak semuanya itu mendapatkan mata kuliah atau mendapatkan materi kewirausahaan. Kewirausahaan ini beban SKS-nya 2 ya, 2 SKS. Nah, kalau 2 SKS itu artinya adalah Anda itu harus menempuh ya pembelajaran setiap pertemuannya itu sebanyak 100 menit. Karena 1 SKS sama dengan 50 menit. Nah, tapi 100 menit itu kita bagi-bagi dia ke dalam beberapa segmen. Contoh misalkan di dalam Zoom ini, pertemuan tatap muka via Zoom, kita akan menghabiskan waktunya hanya 30 menit. Lalu sisanya kemana? Berarti berapa sisanya? 70 menit lagi kan? Nah, 70 menit lagi itu kita masukkan ke dalam pengerjaan tugas dan nanti atau diskusi-diskusi yang ada di dalam grup. Anda kan sudah sedikit banyak paham dengan saya bahwa saya itu adalah dosen yang mengutamakan nilai itu, pengerjaannya itu melalui tugas ya. Artinya setiap minggu pasti ada tugas yang dikumpulkan. Ya, ada tugas yang dikumpulkan. Nanti akan saya jelaskan nanti di bagian akhir setelah saya jelaskan apa saja yang harus kita lakukan. Baik, mata kuliah kewirausahaan ini memang mata kuliah yang nantinya di konsep itu untuk mempermudah ya. Jadi konsep mata kuliah ini adalah untuk mempermudah Anda nantinya membangun atau membuka suatu usaha gitu loh. Sehingga saya merancang ini ya untuk bagaimana mengubah pola pikir atau mindset Anda semua ya menjadi yang berpikir bahwa setelah tamat kuliah bagaimana mencari pekerjaan, menjadi mindset yang berpikir setelah tamat kuliah bagaimana caranya kalian sendiri membuka lapangan pekerjaan untuk kalian sendiri.
bahkan nanti bisa untuk mempekerjakan orang lain. Walaupun misalkan tidak salah juga ketika sudah tamat kuliah menjadi sarjana, Anda bekerja, tidak ada masalah juga untuk itu. Tetapi tetap dalam pikiran kita, bekerja saja itu pun dirasa kurang cukup, harus ada ya sebagai apa namanya kemampuan Anda dalam keilmuan, ya Anda membuka satu usaha gitu. Jadi mata kuliah ini memang desainnya adalah bagaimana mengubah pola pikir Anda. Jangan sampai begini nanti ketika Anda tamat, kemudian Anda malah betul-betul berpegang atau bergantung kepada bagaimana diterima menjadi seorang karyawan di satu tempat kerja atau perusahaan, atau bagaimana supaya jadi PNS atau yang lain. Tidak berpikir bahwa bagaimana untuk membuat satu usaha, artinya menyediakan lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga karena tidak mampu merubah pola pikir itu, dia jadinya menganggur. Nah, ini yang tidak diinginkan gitu loh. Ya kan? Kalau dia tamat kemudian dia diterima bekerja, atau ketika dia melamar langsung diterima bekerja, is good, bagus. Setelah bekerja nanti pikirkanlah ya bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan itu, ya. Buatlah satu usaha juga. Nah, kalaupun misalkan setelah tamat tidak langsung diterima bekerja atau tidak bekerja, jangan sampai menganggur. Jangan malah kita tambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia ini begitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah menjadi entrepreneur, jadi wirausahawan, ya, jadi bos dalam satu usaha walaupun kecil. Ya, hebatnya punya usaha itu adalah kita itu bos walaupun usaha kita kecil. Nah, di konsepnya seperti itu ya. Jadi setelah itu memang standar kompetensi yang harus Anda miliki itu adalah Anda mampu nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun kecil, walaupun skalanya bahkan mikro, ya. Kita nggak boleh underestimate dengan usaha-usaha mikro itu. Ya, usaha mikro itu luar biasa itu ya. Nah, pada tahun 98 ketika Indonesia itu diterpa krisis moneter, mungkin Anda belum lahir ketika itu, ya, tahun 98, itu semua perusahaan-perusahaan besar, skala besar, raksasa itu tumbang semua, bangkrut. Sektor mana yang tidak tumbang atau tidak bangkrut? Itu sektor informal. Ya ini usaha-usaha mikro ini yang kecil-kecil ini. Ya, tukang cilok, tukang cendol, tukang roti, tukang bakso bakar. Ya. Itu yang masih mampu bertahan gitu, sehingga perekonomian kita masih bisa terus dikembangkan ya. Wahyuni Marpaung, matikan mic-nya sayang ya. Nah, jangan nanti supaya tidak terdengar yang suara-suara yang lain. Baik. Nah, Anda bisa lihat apa saja materi-materinya ya. Mulai dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu inilah dia, pertemuan menyampaikan kontrak perkuliahan dan penyampaian silabus. Ya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua ada perspektif kewirausahaan. Selanjutnya ada landscape kewirausahaan. Kemudian ada lagi transformasi kewirausahaan. Ada materi tentang teori inovasi dan kreativitas. Kemudian ada teori inspirasi dan peluang bisnis. Ada teori tentang sikap dan perilaku wirausahawan sukses. Baru setelah itu kita ujian tengah semester ya. Anda sudah paham itu. Setelah 7 kali pertemuan kita akan laksanakan ujian tengah semester. Setelah itu masuk lagi kita ke materi ya. Materinya adalah membuat, mempersiapkan dan memulai bisnis baru. Kemudian kita masuk ke manajemen risiko. Dan pertemuan ke-11 ada analisa data bisnis,
perakiraan dan rencana bisnis. Nah, di pertemuan ke-12, silakan Anda lihat, di pertemuan ke-12 itu sudah masuk kita kepada presentasi tugas. Ya. Jadi tugasnya selama Anda mengambil mata kuliah kewirausahaan ini, ya, selama 1 semester ini, itu ada 3 jenis tugas sama saya. Jenis tugas yang pertama itu adalah semua tugas jenisnya mandiri ya, tidak ada yang kelompok. Karena Anda ini kan sedang berjauh-jauhan, jarang ketemu juga, jadi nggak bisa dibuat kelompok. Kalaupun ada yang ketemu tapi tidak mendominasi. Bahkan sekarang ada yang masih di kampung dan lain-lain, jadi nggak bisa dibuat kelompok. Ya, semua status tugasnya adalah tugas individu atau tugas mandiri. Nah, ada 3 jenis tugas yang saya katakan tadi. Yang pertama, tugas mandiri mingguan. Jadi setiap pertemuan itu akan ada tugas yang diberikan kepada Anda. Dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu juga. Contoh misalkan, tugas pertama, ini saya sampaikan supaya diingat, tugas pertama Anda setelah pertemuan ini adalah mencetak, memprint out RPS atau silabus Anda. Ini kan tadi saya baru lihat yang buka-buka RPS itu baru si Niken, yang lain saya nggak lihat. Ya, nah, si Wahida ada. Artinya begini, saya mau pastikan kepada Anda semua, saya mau pastikan bahwa silabus atau RPS yang ada, yang sudah saya share kepada Anda, itu dicetak, di-print, sebagai tugas pertama. Dan setelah Anda cetak, untuk membuktikannya kepada saya, silakan Anda tulis nama Anda nanti di silabus itu, tanda tangani, baru Anda tunjukkan kepada saya dalam bentuk foto. Berarti ada Anda itu men-selfie dengan apa ya? Seperti ini misalkan boleh, seperti ini boleh, seperti ini juga boleh, terserah Anda, seperti asal jangan begini saja, nggak nampak mukanya. Artinya begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh, terserah. Menunjukkan bahwa saya yakin bahwa silabus sudah Anda pegang. Karena saya memang selama daring ini, tingkat kepercayaan saya kepada mahasiswa itu memang rendah dalam hal mengerjakan tugas. Saya share dalam bentuk file, Word misalkan, atau PPT, PowerPoint, atau PDF. Yakin saya itu hanya udah masuk materinya. Itu nggak akan, sangat kecil sekali. Mungkin hanya orang-orang yang betul-betul ingin kuliah, belajar betul atau ya membuka itu. Yang saya khawatirkan malah hilang nanti. Anda bersihkan, chat Anda selesai, itu materi hilang. Ya kan? Nah, saya harus pastikan bahwa RPS itu Anda pegang, Anda cetak. Jadi itu dijadikan tugas pertama ya. Nah, untuk tugas mingguan itu limit pengumpulannya memang lama waktunya ya. Saya nggak suka ngasih tugas hari ini saya bilang besok kumpul. Saya nggak suka yang seperti itu. Hari ini saya bilang, ini hari apa nih? Hari Rabu kan? Nah, 1 minggu ke depan sebelum kita masuk di hari Rabu minggu depan, hari Selasa pukul 23.59 itu tugas sudah harus masuk di grup. Ngirimnya ke grup. Walaupun hanya sekedar cetak sama foto selfie, tapi itu bisa jadi pekerjaan yang lama nanti karena malas lah, nggak sempat lah, ya. Seperti yang saya bilang tadi lah, ada 3 yang paling banyak di dunia ini. Yang pertama bintang di langit, yang kedua pasir di pantai, yang ketiga alasan ke landing paling banyak. Ya kan? Nah, artinya saya kasihlah waktu 1 minggu, Selasa pukul 23.59 itu limit akhir. Kalau ternyata setelah waktu yang saya tentukan enggak Anda kumpulkan juga, ya saya enggak kasih nilai untuk tugas mingguan, kan gitu. Walaupun Anda kumpul, tapi nanti dalam catatan saya enggak saya catat. Supaya nampak bedanya, siapa yang bekerja keras dan bekerja cerdas, belajar keras dan belajar cerdas, sama yang tidak. Jadi saya kalau kasih nilai itu memang nanti saya ingin ada varian ya, bervariasi. Saya menilai secara objektif
Siapa yang berbuat banyak, nilainya banyak. Siapa yang berbuat sedikit, nilainya sedikit. Itu aja prinsipnya. Jadi jangan berharap buatnya sedikit, nilainya banyak. Oh, itu nggak ada itu. Atau dia berbuat banyak, saya kasih sedikit. Nah, itu juga enggak. Saya pastikan itu. Ya, banyak dapat banyak, sedikit dapat sedikit. Adil dia. Ya, itu tugas yang pertama ya. Paham ya? Anggukkan kepala kalau paham. Enggak usah ngomong, anggukkan aja. Ada. Ya. Oke. Nah, jenis tugas yang kedua masih statusnya mandiri. Ini terkait dengan teori, nanti ada tadi teori yang saya bilang, teori kreativitas dan inovasi. Jadi bagaimana Anda bisa berpikir kemudian mengaplikasikan pikiran Anda itu dalam satu bentuk kreativitas dan daya inovasi. Jadi selama satu semester ini dimulai hari ini. Kalau Anda bisa kerjakan cepat bagus. Tapi kalau Anda nggak bisa kerjakan cepat, itu ada itu. Pertemuan ke-12 dan 13 limitnya. Artinya batasnya sampai di situ. Lewat di situ nggak akan saya akan terima lagi kan gitu. Tapi kalau Anda bisa ngerjakannya cepat bagus. Kapan mulai? Hari ini sudah bisa Anda mulai. Nah, apa yang harus Anda kerjakan? Yang harus Anda kerjakan adalah Anda berpikir, yang pertama berpikir dulu, menghayal dulu, melihat-lihat situasi dulu. Kreativitas dan inovasi terhadap suatu, katakanlah benda, yang dia tidak punya nilai jual sama sekali. Kalaupun punya nilai jual, kecil nilainya. Nah, dengan kemampuan Anda berpikir, saya mau Anda itu berpikir dan melakukan sesuatu terhadap benda yang tidak bernilai atau sangat sedikit nilainya itu, nilai jualnya maksudnya, Anda berusaha membuat dia menjadi bernilai tinggi. Atau paling tidak naik derajatnya dari bernilai rendah menjadi punya nilai. Gitu loh. Dari yang tidak ada nilai, punya nilai. Dari nilai yang rendah, Anda tinggikan nilainya. Di lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali ya benda-benda ya sesuatu, atau kalau misalkan saya nggak benda Pak, tapi saya mau jadi konsep dalam bentuk jasa, boleh. Tinggal Anda nanti Anda ceritakan, Anda buat tulisan-tulisan itu ya yang memang menunjukkan bahwa dia itu sesuatu yang tidak bernilai, sekarang saya ubah menjadi bernilai. Memang yang banyak nanti produk ya. Kalau jasa agak sulit memang. Tapi di produk itu banyak. Di lingkungan kita banyak sekali benda yang tidak bernilai. Bahkan nilainya rendah. Tapi kalau dengan kemampuan berpikir seorang manusia, dengan ilmu yang punya, dengan kemampuan kreativitas dan inovasi, dia akan mampu itu. Sudah banyak contohnya ya, sudah banyak contohnya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau misalkan yang saya pikirkan itu ternyata sudah ada? Kalau 100% Anda menciplak, nah itu salah. Salah ya. Tapi kalau Anda lakukan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi, ini enggak menciplak namanya. Kata modifikasi itu menjadi klaim bahwa Anda yang melakukan, gitu loh. Jadi amati, tiru, modifikasi. Ya, artinya ada memang kira-kira ini nggak bernilai, tapi sudah ada orang yang buat. Nah, lalu bagaimana saya nggak dikatakan plagiat atau nggak menciplak punya orang? Ciptakan sesuatu yang baru di situ, yang memang itu hasil dari pikiran Anda, gitu loh. Ya, jadi banyak sekali benda-benda yang tidak bernilai di lingkungan kita atau ada nilainya, cuma rendah gitu loh. Contoh misalkan kemasan minuman kaleng misalkan, Coca-Cola, Sprite yang kaleng itu kan, La Segar, dibuang begitu saja. Ini nggak bernilai. Ada nilainya. Kalau kita kumpulkan, kita jual ke botut, itu pasti ada nilainya. Nanti ditimbang, nanti dikasih duit. Tapi
kalau kita gunakan pikiran kita dan kita lakukan sesuatu dengan benda itu tadi, dengan satu teknik yang Anda ciptakan, ya, atau yang Anda sudah ada pelajari kemudian Anda aplikasikan, nah ini akan jadi bernilai gitu loh. Nah, itu yang mau saya Anda lakukan ya. Dan nanti sebagai bentuk tugasnya itu Anda ya kan nggak ke kampus ya, nggak usah ibaratnya di depan saya. Tapi Anda yang pertama Anda buat tutorialnya. Ya, di situ ada metodenya, presentasi atau tutorial. Jadi bagaimana cara merubah benda yang tidak bernilai menjadi bernilai tadi, itu Anda tutorialkan gitu loh. Nah, bagaimana saya bisa melihatnya? Ya tentunya tutorial Anda itu harus didokumentasikan dalam bentuk video. Ya kan? Nah, sekarang kan udah era digital, sikit-sikit video, sikit-sikit nggak ada video hoax. Ya kan? Cakap-cakap nggak ada video hoax. Kalau foto masih bisa lagi, tapi kalau video, nah itu udah mendekati lah benar. Nah, artinya tutorial Anda itu Anda dokumentasikan dalam bentuk video. Nah, jangan Anda kirim, kalau udah siap, jangan Anda kirim videonya ke saya. Nggak sanggup HP saya menerima video Anda. Misalkan tutorialnya 30 menit, 1 jam. Bagaimana merubah koran bekas menjadi barang atau sesuatu yang bernilai jual. Anda tutorialkan dari awal sampai akhir. 1 jam lebih. Oh jebol, kali berapa ini? Kali 18 orang. Anda kirim sama saya. Bolak-balik ganti HP saya nanti. Ya kalau ada uangnya. Kalau enggak. Nah, lalu bagaimana supaya itu bisa tercover? Kita punya YouTube. Ya, Anda hidup di dunia teknologi tinggi. Ada YouTube. Ya. Oke. Ini jaringannya ya. Ya, Anda dengar saya? Ya. Ada YouTube ya. Jadi video yang Anda buat itu Anda upload ke YouTube. Linknya kasih saya. Nah, nanti biar saya lihat di YouTube. Masing-masing Anda kalau nggak punya YouTube buatlah. Tapi nggak yakin saya nggak punya YouTube. Ya. Zaman 2021 ini. Ya. Kalaupun misalkan Anda nggak ngerti, ya cari orang yang bisa buat. Gitu loh. Jadi untuk bertugas itu di limitnya pertemuan ke-12 dan 13, yaitu Anda buat ya video tutorial tentang bagaimana merubah satu benda atau barang yang tidak bernilai menjadi bernilai. Ataupun suatu benda atau barang yang bernilai tapi rendah. Nah sekarang Anda mau naikkan harkat martabat benda itu menjadi tinggi, bernilai tinggi. Dengan sentuhan-sentuhan kreativitas dan inovasi dari Anda. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya mampu ini menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Saya positive thinking lah, ya kan? Masa negative thinking. Saya positif nih, saya pasti akan menemukan produk nanti wow, luar biasa. Dari apa nih? Dari daun mangga yang kering, Pak. Jadi apa? Inilah jadinya, Pak. Nggak pakai biaya. Hanya pakai tenaga. Silakanlah Anda buat itu. Nah, kalau sempat ada sesuatu yang luar biasa, wah ini kita upload, kita publish. Mana tahu ada yang tertarik, Anda jadi apa namanya? Penemu. Gitu loh kan? Dan ada perusahaan yang berminat, nah Anda bisa jadi kaya raya di situ. Ada hak-hak apa namanya? Anda punya ciptaan, ya, Anda yang menciptakan benda itu atau barang yang bernilai tadi. Baik, paham di situ? Anda anggukkan kepala kalau paham. Tugas yang kedua ini, ya, jangan paham gini-gini, ya salah. Paham tuh ngangguk, ya. Oke.
Atau boleh kalaupun nggak ngangguk capek Pak, kasih jempol tandanya Anda sudah paham, ya kan? Paham? Mana jempolnya? Paham? Oke, paham, sip. Baik, yang ketiga, jenis tugas yang ketiga. Nah, ini masih terkait dengan tugas yang di atas. Yang tadi kan menciptakan atau merubah barang yang tidak bernilai menjadi bernilai dengan sentuhan kreativitas dan inovasi. Nah, yang ini di pertemuan 14-15 limit waktunya, ini Anda membuat satu tulisan terdokumentasi yaitu bisnis plan. Jadi yang Anda kerjakan tadi itu Anda rancang bisnis plan-nya. Ya. Saya sampaikan dulu bisnis plan apanya tugasnya, nanti bagaimana teknis untuk membuat bisnis plan itu diskusi kita di grup nanti. Anda tanya-tanya sama saya. Artinya ada satu bisnis plan atau rencana bisnis yang Anda buat untuk kreativitas yang Anda buat tadi. Contoh misalkan bisnis plan itu isinya apa? Mulai dari latar belakang, kenapa Anda milih barang itu, ya kan? Kemudian nanti kasarnya misalkan berapa biaya yang dibutuhkan, gitu loh. Sampai Anda hitung kira-kira nanti kalau misalkan Anda mampu memproduksi sekian, berapa harga yang harus dijual, maksudnya berapa harga yang harus diberikan supaya dijual, kemudian berapa hasilnya nanti, bagaimana pengeluarannya, bagaimana pemasukannya, keuntungan dan lain-lain. Itu masing-masing ada nanti apanya di teknisnya itu nanti kita diskusikan. Artinya ada bisnis plan yang dibuat di sana. Jadi selaras dengan tugas yang kedua tadi ya tentang produk tadi, itu Anda harus mampu juga membuat bisnis plan-nya, rencananya tertulis proposal. Ya, proposalnya. Gitu. Jadi ketika nanti ini proposal ini misalkan ketika nanti ada seorang yang ingin tertarik, kemudian Anda bisa kasih sama dia proposalnya supaya dibaca. Nah, dilihat, wah ternyata menguntungkan ini. Modalnya sangat minim. Bisa dikatakan modalnya itu nol. Sedikit sekali, tapi keuntungannya besar. Ah, ini cocok ini. Ayo kerjasama, misalkan. Kan gitu. Kita berpikirnya ke situ. Nah, sebagai wujud tugasnya, ini nanti paling lama ya, paling lama pertemuan ke-14-15 itu Anda presentasi gitu ya. Presentasi. Nah, apa yang mau dipresentasikan di sana? Bisnis plan tadi. Gitu loh. Nah, bisnis plan tadi ini kalau selesai, Anda kan bimbingan sama saya. Apa saja yang Anda buat, Anda bertanya-tanya sama saya. Kemudian sampai selesai, kemudian saya sudah ACC, sudah menerima, baru nanti Anda boleh share ke kawan-kawan. Minta izin sama saya, Pak, saya mau presentasi. Loh, ini belum pertemuan ke-14-15, nggak apa-apa. Makin cepat, makin bagus. Kalau teori tadi itu bisa kita sampaikan kan. Tapi kalau yang ini Anda kerjanya cepat, Anda bisa selesaikan, bagus. Selesai tugas Anda. Di pertemuan ketiga nanti udah selesai, nah, tapi semua harus melalui proses bimbingan, ya. Bukan berarti langsung Pak asal-asalan langsung saya udah enggak. Sampai saya izinkan baru boleh. Sampai sudah semuanya itu melalui sudah sesuai standar baru bisa dipresentasikan. Cuma ada limit waktunya pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Jadi nanti materinya itu Anda share dalam bentuk file, Anda kirim ke kawan-kawan, lalu presentasinya seperti ini, pakai Zoom. Jadi Anda sebagai pembicaranya, saya pun nanti mendengarkan. Ya, sayalah moderatornya, Anda yang berbicara tentang master plan itu. Tentang bisnis plan, ya. Nah, kalau sudah selesai, ya selesai tugas Anda. Waktu saya Anda memberikan nilai, ya. Begitu. Jadi 12 sampai 15 ini adalah limit-limit tugas. Kalaupun misalkan, ini kalau misalkan semuanya itu memang mentok di
12.13. Artinya nanti mengumpulkan, kalau video yang tutorial dalam YouTube itu saya sampai limitnya sampai pertemuan ke-13. Lewat pertemuan ke-13 nggak dikirim juga ke saya linknya, belum bisa saya lihat, artinya nggak ada linknya dikumpulkan, berarti tutup, selesai. Nah, dikumpulkan pun tidak akan saya terima, kan begitu kan? Itu limit artinya. Yang bisnis plan 14.15. Nah, 14.15 ini kan presentasi. Seandainya dari Anda semua lambat nih kerjanya. Dah. Untuk presentasi paling akhir itu paling baru cuma 2 orang lah berarti nanti yang bisa. Nah, ini kalian ini berkompetisi lah. Waktu limit yang terakhir 14.15 ini itu hanya bisa untuk 2 orang. Gitu. Jadi siapa yang paling cepat lah. Ya, saya ulangi ya, bahwa kalau yang tugas untuk bisnis plan Anda lambat mengerjakannya, di 14.15 itu waktu terakhir, ada orang yang bisa menyelesaikan, minta izin, udah selesai, saya udah izinkan, dia presentasi di 14. Berarti 1 orang. Kemudian yang kedua 15, berarti 2 orang. Berarti 2 orang lah nanti yang presentasi. Lalu yang lain bagaimana, Pak? Tetap ya di pertemuan ke-15 walaupun dia tidak presentasi, dia bisa mengumpulkan tugasnya. Tapi yang pasti nilainya pasti berbeda. Saya pastikan kalau dia bisa untuk yang pertama menyelesaikan tutorialnya di YouTube itu, ya, oke, saya terima. Kemudian presentasi tugas Mas Business Plan dia lakukan, itu baru dapat A. Ya. Di bawah itu ya B lah. Di bawah itu lagi C. Jadi betul-betul best of the best lah yang akan dapat A itu nanti. Enggak sembarangan dapat A. Ya. Butuh belajar keras, kerja keras, belajar cerdas, kerja cerdas untuk bisa mendapat nilai yang istimewa tadi, yang A tadi. Jadi jangan Anda artinya walaupun kuliahnya secara daring, jangan berpikir bahwa udahlah gampangnya itu. Oh, enggak ya. Sama yang lain bolehlah gitu. Tapi kalau mas saya enggak ya, sama saya akan pantau terus. Ya. Baik. Saya kira ya setelah pertemuan ke-15, pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Anda sudah tahulah. Nah, saya pikir saya sudah menjelaskan. Ya, silakan nanti masih ada sedikit waktu yang mau bertanya, silakan hidupkan mic-nya bertanya, kemudian sampaikan, nanti akan kita jawab. Mungkin ada sekitar 13 menit lagi. Silakan yang ingin bertanya. Atau mungkin yang kurang paham. Rizky Wahyudi baru masuk dia ya. Iyalah. Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa, dimaafkan. Iya, matikan Ini lagi Pak, lah. mau nanya. Iya, silakan. Mau nanya sedikit Pak. Ini kita via Zoom-nya terus-menerus atau pembukaan ini aja Pak gitu Pak, pembelajarannya? Atau nanti kita via Zoom 30 menit baru kita larikan ke WA Pak? Ya, seperti yang disampaikan di pengumuman itu, selama pemerintah dalam hal ini Dikti belum mengizinkan untuk tatap muka, maka kita lakukan dengan Zoom. Zoom ini waktunya hanya 30 menit, tidak lebih dari itu. Kalaupun misalkan kita mulai jam 9. Kalaupun misalkan sebelum jam 9 itu dimulai, ya paling lama kurang lebih 30 menit. Ya. Selebihnya diskusi-diskusi kita lakukan dengan WhatsApp atau WA. Nah nanti kalau di perjalanan nanti ternyata izin dikti itu sudah
ada ya, izin diktinya sudah ada, artinya kita boleh. Ya, nggak stabil ya. Nah, ini yang nggak stabil saya atau kalian yang nggak stabil. Halo, ya. Maaf Iya ya, Pak, tadi putus-putus sinyalnya Pak. ya putus-putus biasa Iya Pak. Indonesia. Jadi nanti kalau pemerintah sudah memberikan izin, kita tetap muka. Cuma memang ada syarat yang belum bisa kita penuhi untuk tatap muka. Yang pertama, yang paling berat itu 80% dari Anda sebagai mahasiswa dan kami sebagai dosen sudah divaksin. Kalian sudah divaksin? Kalau ada yang udah vaksin tunjuk tangan coba. Yang udah vaksin tunjuk tangan, gini tunjuk tangan. Saya udah Pak. Saya udah Pak. Udah Berarti dari kerjaan Pak. tiga. Rido, Putri, sama Rizky. Nah, itu baru Anda. Di kelas ini baru 3 yang divaksin. Kalau keseluruhannya satu Unifa ini mesti 80% udah divaksin. Nah, ini penyebabnya yang kita belum dapat izin, ya kan? Belum lagi dosen-dosennya. Tapi nggak usah lah itu kita pikirkan. Tunggu aja turun levelnya. Bila perlu nanti turun level 1, level 0. Artinya nggak perlu pun divaksin, boleh tatap muka. Sampai sekarang belum ada izinnya. Itu saja ya. Sampai sekarang belum ada izinnya. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, saya mau bertanya. Tugas videonya harus dari awal pembuatan sampai akhir ya Pak? Oh iya, sampai Anda, kalau bisa sampai Anda menemukan sesuatu yang nggak bernilai tadi, tiba-tiba teneng ketemu. Banyak berserakan daun mangga kering. Ya kan? Langsung Anda berpikir, wow, ini pasti. Mulai ada dramatisnya pun boleh. Ya kan? Jadi ada video dramatisnya. Tapi yang pasti dari awal sampai akhir lah. Kan kita mungkin tiba-tiba muncul produknya, tereng jadi. Dari mana itu? Nah, dari awal. Iya. Makanya medianya YouTube. Ya. Pak, uploadnya banyak itu Pak, 3 giga, 4 giga, nggak apa-apa, sedekah. Oke, ada lagi? Ya, iya. Sama-sama. Pak, izin Pak bertanya Pak. Silakan. Pak, mengenai yang tutorial tadi sama bisnis plan Pak, itu harus satu produknya satu atau beda Pak? Boleh Iya. beda atau? Artinya apakah Anda kalau sama dengan kawan Anda macam mana? Kan begitu kan? Itu maksudnya? Ya tentunya saya maksudnya gini Pak. Kan antara tutorial dan bisnis plan itu Pak. Misalnya tutorial produknya ini. Ya satu, bisnis plan-nya ya yang tugas kreativitas dan inovasinya itu juga yang Anda buat bisnis plan. Gitu loh. Anda buat hitung-hitungannya. Setelah produknya Anda buat, ini kan mau Anda jual nih, misalkan ya, atau Anda mau tawarkan, Anda tuliskan ya, hitung-hitungannya. Dia betul-betul bernilai atau enggak? Tahu enggak bernilai juga, setelah dihitung enggak ada untungnya. Atau misalkan sesuatunya nggak bernilai. Arti nggak bernilai itu begini, dia ujungnya nanti kalau ternyata tugas Anda itu setelah Anda hitung ternyata modalnya lebih besar gitu loh. Besar kali modal itu sama aja namanya nggak kreatif namanya. Ini kalau bisa bagaimana membuat sesuatu yang tak bernilai menjadi bernilai itu ya, tapi biayanya itu rendah dia. Gitu loh. Tapi tetap dibuat hitung-hitungannya dalam bentuk bisnis plan. Ya, jadi selaras dia. Tadi kan saya bilang, selaras dengan tugas yang kedua. Oke, silakan lagi. Ada? Nah, ya, nanti begini ya. Ke depan itu nanti kita
sudah masuk materi nanti, saya akan menjelaskannya seperti ini. Artinya kita nanti melalui metode ceramah ya, tanya jawab di Zoom, diskusi. Nah, materi yang saya sampaikan itu nanti setiap minggunya setelah ini kalau sudah ada materi, itu Anda harus rangkum atau buat resume dari apa yang saya sampaikan sehingga Anda punya catatan. Kenapa saya buat seperti itu? Sama seperti di awal tadi. Kalau saya tingkat kepercayaan saya kena Zoom ini, karena gampang kali sekarang, saya khawatir kalau nanti saya berikan materinya, saya share, kemudian nanti ya sudah, dibiarkan begitu saja. Tidak Anda baca, tidak Anda lihat pun enggak. Ya. Nah, materi itu Anda yang buat sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang saya jelaskan dalam materi. Nah, dalam sekali melihat kan Pak, enggak itu Pak. Artinya enggak lupa-lupa lah misalkan. Macam mana saya membuatnya lagi? Setiap Zoom ini saya rekam. Kemudian saya rekam nanti, saya upload ke YouTube saya. Jadi kalaupun nanti misalkan tidak stabil lagi ya. Halo, ya sudah bisa ya. Kalaupun nanti misalkan Anda mau pingin melihat lagi, jadi rekaman Zoom ini saya upload ke YouTube saya, Anda bisa lihat di situ. Untuk membuat resumenya tadi, gitu loh. Ya. Oke, paham ya? Ya, kalau paham, silakan hidupkan mic, bilang paham lah. Sebagai ending. Paham, Pak. Paham ya? Paham. Oke, good. Baik, kalau begitu saya akan saya panggil satu-satu, saya daftar hadir ya. Untuk daftar hadirnya, Diki Pratama, ada Diki Pratama, mana dia? Ada Pak. Ada ya. Nur Maulida Haswin, mana dia? Hadir Pak. Hadir ya. Tidak, tidak. Muhammad Ridho. Muhammad ada. Niken. Masih di situ Niken? Halo Niken. How are you? Oke, Wahyuni Matpaung. Ada Wahyuni Matpaung, mana dia? Hadir Pak. Mana dia? Oh itu dia. Tengah-tengah ya. Ada Pak, nih Pak. Hotmar Tuaritonga. Masih ada di situ Hotmar? Iya. Sambil berjaga dia. Andri Marito Pohan. Ini enggak Saya jelas Pak, nih. ya Pak, saya Pak. Iya. Oke. Andri Marito Pohan. Ada Pak. Ada Pak. Oh. Masih di bank kau? Ada Pak. Ya. Dinan Nauli tadi izin ya. Rido Saputra Ritonga. Mana dia? Mana dia? Saya Pak. Oh iya. Aulia Rahmah Rahab. Saya Pak. Ya. Baby Gita Natasha, mana dia? Hadir Pak. Ya. Putri Salsabila. Hadir Pak. Oke, Nur Neni. Ini Nur Neni tadi ini nggak nampak, masuk keluar kayak ingus dia. Mana dia Nur Neni? Oh, nggak ada Nur Neni ya.
Rizky Wahyudi. Oh, selamatlah kau baru masuk. Iya. Hadir. Wahida Nanti Elvi paling nanya Triana. dikit lah Pak. Tentang tugas. Ya di grup ya, di grup ya. Wahida Elvi Triana. Oke. Hadir. Ya habis ini mandi ya, Wahida ya. Fitriani, mana Fitriani? Saya, Pak. Ah. Kau di mana? Kau di Unipa itu? Iya, Pak. Siti Fatimah. Saya, Pak. Oke. Ada yang belum dipanggil? Ya. Siapa? Belum, Pak. Siapa itu? Tiara Haryanti. Oh, nggak ada ini. Manajemen ya? Iya, Pak. Manajemen ya. Tiara Haryanti. Tiara belum, Pak. Hah? Oh, siapa pula yang bertukang itu? Oke, udah. Tiara Haryanti. Ada lagi yang belum dipanggil? Semua sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya. Sudah 9.30. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ingat tugas yang saya berikan ya, dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Kemudian mulailah Anda untuk merancang atau merencanakan ya tugas-tugas yang saya berikan tadi. Itu saja dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.